menuju Alpha. Let's go. Alpine kali ini meluncur pesawat yang akan berakhir di sekitaran Snowfall. Todak, apakah akan ada yang mengganggu di Snowfall? Itu PSAK tentunya. Ataukah ada respect drop zone yang terjadi kali ini? Gue rasa sih, gue kalau jadi Todak respect drop zone sih. Soalnya kemarin PSAK cukup kuat juga di early-nya. Nah, kita lihat kali ini apakah oke, respect drop zone pun terjadi. Todak tidak memilih Snowfall karena nggak mau rematch nampaknya, dan menurut gue wise decision untuk tim Todak gitu kan. Iya, ini kesempatan mereka buat jadi juara. Kalau Todak mau rematch lagi kapan? Soalnya game pertama udah gagal. Kalau game pertama gak gagal, tadi Todak pasti masih nabrak. Dan sekarang malah ketemu sama Kraken. Ya go Jawanya tumbang. Pertukaran memang terjadi 1 tukar 1. Cuman pertanyaannya, Todak tanpa orang Jawa, apakah mereka bisa menginisiasi pertempuran jarak dekat kali ini? Dan coba untuk dikejar. Trap, Dapek sudah di tangan. Coba untuk dicari di mana para penggawa dari Kraken itu sendiri. Tembakan bakal dibuka. 1 jam saja berlakukan. Masih bisa menunduk. Keluar lagi. Langsung nunduk lagi, masih bisa di take down terjatuh dari tangan seorang Alex yang kali ini membuat dari Kraken kehilangan 2 anggota, dan mereka harus reset sejauh mungkin. Julia harus reset sejauh mungkin, tapi untungnya Todak masih bisa untuk bertarung di early. Cuman nggak sampai di sana, gue rasa tim Todak juga sudah mulai menyadari adanya kedatangan daripada EVOS Divine. Akankah hashtag 12 kembali? Ataukah tim Todak yang kita lihat dari LXP sudah mulai kehilangan cukup banyak SP? Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat tadi ada pergerakan juga dari salah satu player Kagendra, yaitu Dead, yang sudah memantau area Militia. Akan coba dipantau terlebih dahulu, belum ada tembakan yang dibuka. Hati-hati itu rahasia, di seberang ada rahasia, tapi harusnya sih belum ada upaya yang dilakukan oleh seorang Dead. Kali ini setup akan coba dilakukan oleh EVOS Divine. Militia akan menjadi tempat bagi mereka untuk melumpuhkan daripada tim Todak, tapi sayang sekali gedainya yang langsung dilumpuhkan itu saja. Double Vector ditekan, namun Three Love Battle yang connect membuat 007 atau Ray tidak bisa berkata banyak. Dari kiri ada lagi orang baru juga knockdown. Udah di revive kembali lagi oleh seorang Bara. Untungnya follow up dari seorang Bara cukup cepat, tapi Raf is coming dengan double barrel. Namun sayang sekali respon daripada EVOS Divine cukup cepat. Dari arah atas ada seorang Dead. Steffi di sana cukup menghalangi nampaknya. Oke, akan coba untuk dibuka lagi. Itu siapa, satu orang unknown ya. Akan diterabas saja kali ini, tapi ada Joseph yang sudah tertrigger nampaknya dari seorang Dead. Hati-hati masuk ke arah bawah, ada Blue Melter juga bertebaran. Respon gue masih cukup cepat, tapi langsung gunakan Rebel dan masuk ke arah dalam. 007 pun tumbang. Serangan balasan coba diupayakan, namun nampaknya Dead tidak bisa untuk menahan. Satu player lagi tumbang, 2 orang daripada Kagendra harus berteguk lutut di hadapan EVOS Divine. ya, masih belum selesai karena masih ada Dark Call juga kali ini. Return bakal coba dibuka terlebih dahulu. Belum connect karena siapapun, ending demi ending bakal coba dilakukan. Kagendra nampaknya udah gak perlu lagi maksain karena ternyata EVOS Divine masih bisa bertahan. Kemudian 007 juga bakal coba untuk dibangkitkan. Rahasia kali ini masih bisa juga memenangkan duel tadi, dan sudah ada Gedai yang bakal coba di-revive ulang. Biar Repsilan juga harus tusun di posisi ke-12. Entah apa yang terjadi, namun Darkal meleng, PSAK hadir, join ke Militia kali ini, mencari mangsa nampaknya demi bisa menambah pundi-pundi poin eliminasi karena terlalu sepi di area Snowfall. Mereka di 3 menit pertama langsung melakukan rotasi ke sisi tengah. Anon sudah mulai terbaca, Bara di sana sudah mulai menggocek, tembakan bakal terbuka. Bara hati-hati menerima damage cukup fatal, membuat dirinya menjadi target yang mudah untuk dicari dan digapai kali ini. Namun ada 007 yang coba untuk menghindari pertempuran, keluar dia tapi tetap tumbang di tangan seorang Hans. Anon juga harus menghilang. 2 penggawa dari EVOS pun akan terabsen di tangan PSAK yang kali ini hadir pada saat pertempuran baru saja selesai, pada saat EVOS dan Kagendra baru saja mengambil nafas kali ini. Julia, padat banget bunda, Militia 5 tim datang ke sana. Kraken, Todak, EVOS Divine, Kagendra, PSAK, dan siapapun tim terakhir yang datang itu keuntungannya lebih besar karena fight yang intens terjadi berulang-ulang di Militia, membuat akhirnya tim yang terakhir ini memiliki opportunity untuk melakukan serangan secara bebas. EVOS Divine rahasia naik 1 tingkat doang, dari 12 di game pertama jadi 11 di game kedua. What happened Ayana? Waduh guys. Ini hal yang di luar dugaan gue sih, karena ya gue paham objektif dari EVOS, mereka lagi-lagi nyerang di early ya kan, gerak dari Force Red. Sebenarnya Force Red sama sekali nggak ada gangguan. Kalau mereka menggunakan rotasi biasanya untuk muter ke sisi kiri kemudian ke bawah, itu mereka paling cuma nembus 1 tim harusnya. Cuman nggak bakalan besar resikonya. Tapi pada saat mereka memutuskan untuk ke arah Militia, mereka siap untuk bertempur, dapetin poin eliminasi. Tapi nggak disangka PSAK juga ikut join
di detik-detik terakhir pada saat EVOS baru selesai. Dan sekarang 10%-mu terbantai habis-habisan nih. 3 orangnya udah mulai terabsen. Skybin gak bakal dapetin posisi yang cukup enak, tapi terbaca udah ada juga satu Velocity dibuka, tapi berhasil untuk di take down dari Strix 7 kali ini. Bakal ada RGS, coba untuk dihancurkan dari 2 glual, bakal coba dikeker lagi. Ada tembakan balasan, coba dimasak, satu granat terakhir nampaknya bakal coba dibuka. Karena 2 player berhasil coba didapatkan, dan kali ini nampaknya masih ada satu kepala. Aduh, gak kena, terburu-buru membuat dirinya miss shot kali ini. Skybin udah gak jalan keluar, mau gak mau harus all in karena tembakan yang masuk ke arah serangan Skybin juga cukup sakit. Dengan sudah adanya mini launchpad, berarti Skybin kemungkinan bakal dilakukan inisiasi sama 4 anggota sekaligus. Nah, glue wall-nya udah mulai ditempel, naik ke atas dan langsung coba untuk bergerak, namun satu orang jatuh. Masih bisa di-tag sama seorang Skybin, pada akhirnya pun tidak akan bisa karena anonim satu menutup semuanya. RF mendapatkan 5 poin eliminasi. Bisa-bisanya RF dibuat sibuk doang sama satu orang gitu. Dibuat sibuk sama satu orang dong tuh aneh banget. Skybins dengan segudang pengalamannya, lu lihat tadi granat yang connect ke arah 2 player. Tadi kalau dia nggak buru-buru pas nembak yang mau headshot satu orang yang mau coba revive, itu harusnya kena. Cuman yang pertamanya miss, sayang banget. Pas mau nembak yang kedua, dianya udah maju dikit jadi nggak kelihatan balanya. Aduh, sayang banget Skybins. Tapi pada akhirnya harus berpuas diri di posisi ke-10. Kita move kali ini ke arah Bigetron Delta, di mana Delta 8 tumbang, namun pembalasan terjadi. 3 orang sudah mulai terabsen, satu persatu sudah mulai hilang. Tersisa 1 player saja, dan pada akhirnya Inastar X Kediri pun harus mengakui ketangguhan daripada Bigetron Delta. 7 poin eliminasi dimiliki kali ini. Kehilangan tempo permainan di early tidak membuat Bigetron Delta berhenti sampai di sana. Ocean View menjadi pilihan mereka, walaupun kali ini mereka harus melakukan rotasi dengan cukup cepat karena zona sudah membayang-bayangi di belakang mereka. Tapi mereka harusnya masih bisa untuk rotasi secepat mungkin. Dan VSAK pada akhirnya belajar dari pengalaman beberapa kali terlibat early fight yang cukup panjang, membuat mereka terlambat masuk zona dan terkena cutting rotation. Akhirnya sekarang mereka udah move dan mencari tempat yang lebih aman. Betul. Mereka udah dapat objektif apa yang mereka inginkan. Biasa, VSAK early harus dapat poin eliminasi. Setelah dapat poin eliminasi, mereka akan reset sebisa mungkin. Apalagi kemarin juga udah dapat hal yang tidak mengenakan gitu kan, ke cutting rotasi membuat mereka harus gagal masuk ke arah late game. Jadi mereka udah nggak mau lagi mencari hal-hal yang aneh. Jadi akan berpindah tempat begitu saja. Kraken 0 poin eliminasi, mereka gagal. Nih Irbar bukan street ya. Kenapa Irbar ada foto street? Kenapa Irbar ada foto street itu? Hey, harusnya bukan street ya kawan-kawan ya. Itu kayaknya salah nama pada saat masukin foto kawan-kawan ya. Karena kan street kan masuk roster. Nah, ini Irbar tuh fotonya street. Irbar apakah street kali ini mengganti namanya jadi Irbar? Tapi kan Enggak mungkin. Aneh banget. Ya udah, nggak apa-apa, itu miss sedikit aja, nggak apa-apa kawan, santai aja. Nah, dalam lihat kali ini Bigetron Delta yang baru saja bergerak dari sekitaran Ocean View. Gacha dulu kawan, belanja yang banyak, coba memenuhi resources yang sudah tertinggal pada awalnya daripada tim-tim musuh. Tapi untungnya vehicle sudah diamankan, so gak ada masalah dari segi moving mereka. Masih aman terkendali, toh zona juga belum terlalu jauh di depan mereka. Paling PR-nya nyari vehicle tambahan ini dia yang harus dilakukan. Konvoy, 3 mobil sudah mulai bergerak. Ini akan menjadi kebingungan nantinya untuk musuhnya kalau misalnya mau hit, ada 3 mobil nih, mau ngebakar 1, ya udah masih ada 2 mobil lainnya gitu. Bergerak bersamaan. Kali ini Bigetron Delta berusaha untuk masuk ke dalam zona. Oke, Bigetron Delta 7 poin udah berhasil mereka kantongi. Ini adalah hal yang luar biasa, mengingat tadi di game yang pertama mereka juga gak dapetin hasil yang terlalu baik. Dengan udah dapat 7 poin, resource mereka juga udah nyaman banget. Jadi mereka siap nih untuk melakukan setup di beberapa arah. Dan aku melihat setup di area perbukitan coba untuk mereka lakukan kali ini. Apalagi mereka juga masih ada vehicle yang nantinya bisa mereka gunakan untuk melarikan diri jika ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi. Kraken juga akan bertemu dengan satu tim lainnya di area Sunset. Dan sudah ada RF yang ternyata siap untuk menjadi lawannya kali ini. Unknown N12 bakal coba untuk memantau terlebih dahulu. Walaupun tembakan sudah mulai dibuka, damage diberikan, tapi tidak akan cukup untuk menumbangkan siapapun. Masih terlalu jauh juga, ARF-nya juga nggak bakal disamperin. Udah gitu Krakennya juga nggak mau ngambil risiko yang lebih jauh lagi. Mereka kali ini masih memiliki asa untuk bisa ke arah late game dan dapetin poin placement nantinya. Jadi
daripada gegabah karena early mereka gagal, ya udah lebih baik tahan dulu aja sampai benar-benar masuk ke arah late game. Ya tahan dulu aja sampai benar-benar masuk ke arah late game. Gak apa-apa kok main slow, tapi pasti juga itu cukup efektif. Lihat aja Dewa United Apollo main pelan-pelan. Lihat sampai sekarang aja kita nggak denger dia fight loh. Ya. Nggak ada loh notif-notif fight. Lihat tuh di minimap. Langsung tengah Sibuk ya. masuk ke dalam circle. Dan kita masih punya 8 tim. Which ini tuh masih cukup banyak orang yang survive, masih alive cukup banyak, sehingga mereka nggak harus takut buat nggak dapet poin eliminasi. Oke, kita lihat Bigetron Delta sudah membuka Dinoculars ke arah depan karena mereka mau rotasi, dan ini salah satu bentuk awareness yang baik atau antisipasi awal dari Bigetron Delta yang membuat mereka aman. Gak ada orang nih. Oke, kita coba rotasi gitu kan. Dan kita akan lihat kali ini mereka akan coba menyeberangi, nggak mau lewat jembatan, resiko yang terlalu tinggi, nyebrang dikit di air nggak apa-apa. Dan mereka akhirnya stay terlebih dahulu di arah Rivermouth. Untungnya banyak compound juga sehingga bisa berkamuflase nih, nggak kelihatan sama musuhnya walaupun kedengeran ya suara vehicle. Tapi at least dengan banyaknya tempat di Rivermouth itu akan sedikit membingungkan musuhnya. Kraken Esports. Oh sorry, Kagendra ya dan juga Kraken Esports kali ini sudah melakukan setup satu sama lain. Patahan off angle dimanfaatkan sebentar oleh Kagendra, membiarkan Kraken mendekat. Oh udah kelihatan Sunside kehilangan berdarah-darah di mana. Oke, Unknown pun tumbang. Ini menjadi kesempatan bagi daripada Kagendra untuk maju lebih dekat lagi. Ada Stevie yang diaktifkan. Satu orang terlihat tapi masih ada respon Gluo. Sayang sekali headshot terkena karena seorang Raf kali ini King Kodok. Betul, lihat bagaimana sekarang kawan-kawan dari Kagendra kali ini sudah akan melakukan penetrasi yang jauh lebih dalam. Kraken gak ada takut-takutnya untuk menghadapi Kagendra. Mereka juga coba melakukan setup balik. Kali ini M79 dipegang oleh satu anggota dari Kraken. Hati-hati Jars, posisinya terbaca. Darkol, astaga kenapa gue bilang Jars mulu nih ya. Itu Darkol guys ya yang pakai nickname Jars, dan sudah akan ada lemparan granat yang coba dibuka. Irbar hampir raya tumbang, gak masalah, masih bisa bergerak ke sisi kiri namun terbaca sama seorang Nate. Tembakan masuk Rama menerus tumbang, air harus menghilang di posisi ke-8, dan kali ini dari Irbar memang bisa meledakkan satu anggota, tapi dirinya pun tidak akan bisa bertahan, tetap akan ter-takedown karena 4 anggota dari Kagendra benar-benar komit. Dan sekarang Kraken menyisakan satu anggota saja. Narita mau kemana kali ini senyorita? Sudah pasti akan coba dibombardir, dihabiskan begitu saja. Oke, Irap respect tapi dikejar sama dua kawannya, dan Kraken harus memang di posisi ke-7. Kok hilang gitu kan. Kok hilang. Terus kata Irap, tadi udah gue hit parah katanya gitu. Kena zona Irap, tapi Irap kayak eliminasi sama zona. Kata gua juga Rap. Lu kata gua sama sabar Rap, itu juga udah pasti nggak bisa kemana-mana. Temennya udah pakai mobil, kata temennya berdua, apain sih lu Rap? Iya, astaga. Ini orang kita sambil dada Irap gitu pakai mobil. Sayang banget Irap bereliminasi oleh zona, tapi nggak apa-apa, masih bisa nggak ya di revive, nggak tahu deh. Dan kita akan lihat daripada tim Todak kali ini, LXP-nya pun tumbang menyusul pos orang Traps jauh. Ya gue jauhnya aja belum nyampe bang. Jago jauh belum nyampe, lu udah perang. Ini miskom kayak gini nih ya. Mistake kecil kayak gini. Akhirnya lihat dampaknya sebagaimana besar. Breadnya pun tumbang ya. Gue jauh seorang diri coba ke arah vending machine. Oke, dihidupin lagi 2 player, bahkan 3 playernya hidup kembali. Oh sorry, masih 2 player. Tapi apa yang terjadi? Oh my god, Yago Jawa masih bisa berkata banyak. Tembakan yang cukup mahal. Pada akhirnya mampu menumbangkan satu player pada Bigetron Delta. At least buying time yang dilakukan ini cukup lah untuk Yago Jawa. Karena dia juga udah melaksanakan tugas untuk merevive kembali kawan-kawannya. Melakukan upaya medikasi. Tugas dia tinggal maju ke arah depan. Karena Bigetron Delta juga mereka sibuk untuk moving. Zora udah gerak juga gitu kan. Dan ini dia, Yago Jawa akan menggunakan mobil untuk bergerak masuk ke dalam zona. Tapi Traps kayaknya baru turun itu ketemu sama tim lain, yaitu Dewa United Apollo. Nah kita akan melihat permainan daripada Dewa United Apollo kali ini, King Kodok. Betul. Lihat bagaimana ternyata hal yang coba dilakukan oleh Dewa United Apollo adalah mereka benar-benar main sabar, berfokus terhadap objektif kompon di area late game. Dan hal tersebut yang mereka kendalikan sekali lagi. Tapi Dewa United kali ini sudah mulai mendapatkan 5 poin eliminasi. Kagendra juga harus tumbang di posisi ke-6. Onyx Olympus juga harus kandas di posisi yang ke-5. Dewa United masih memegang kendali. Kompon mereka amankan, lantai 2 juga mereka dapatkan. Vision berhasil dengan jelas mereka kumpulkan kali ini. Ada Bigetron Delta maksud aku yang berada di sisi kiri depan. Kemudian kanan ada Pesaka, Todaknya kandas. Dan Pesaka kali ini akan mendapatkan zona terakhir. Lihat bagaimana ternyata 8 poin eliminasi masih kurang untuk mereka. Mereka akan terus menghujani peluru terhadap semua tim yang terpantau secara jelas. Tapi jangan lupa dengan pergerakan yang dilakukan oleh Dewa berkali-kali di area late game menggunakan cara yang sama. Mereka bisa jadi akan memberikan kejutan karena lihat Bigetron
satu tim yang paling sulit untuk masuk ke dalam zona akan dikejar, akan dihajar oleh dua tim sekaligus. Pesaka juga Dewa tadi cukup komit, tapi kali ini Pesaka justru malah berfokus ke area Dewa dan sudah akan ada mini launchpad yang coba dibuka untuk melarikan diri, berpindah tempat at least untuk bertahan dan mendapatkan compound. Walaupun ternyata Joel sudah mulai menunggu, tapi masih ada satu batu yang bakal bisa dimainkan, tapi tembakan masuk. Joel dapat satu. Orang Deltawan di sana masih ditunggu, masih dinanti, tapi di sisi kiri Dewa juga sudah mulai melakukan setup, bersiap untuk mengendalikan pergerakan dari Pesaka itu sendiri, Julia. Wah, ini tadi keuntungannya bisa didapetin oleh Bigetron Delta dengan pecahnya fight antara kedua tim ini. Ini harusnya bisa menjadi peluang untuk Bigetron Delta mencoba masuk. Kita lihat ada summon monster truck yang dilakukan oleh Dewa United Apollo. Pesaka tadi Joel coba berfokus karena Bigetron, tapi karena adanya pergerakan daripada Dewa, pada akhirnya pun Bigetron bisa bernafas sedikit lega. Tapi kalau kita lihat kali ini kondisinya daripada Bigetron Delta masih terjepit oleh dua tim sekaligus. Dewa bergerak maju ke arah depan. Tapi kalau kita lihat Pesaka Esport terkena beberapa glue melter yang membuat seorang Wei kehilangan cukup banyak HP dan kalian harus mundur. Ada spam eksplosif dilakukan ke arah Pesaka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena dua playernya tumbang. Begitulah daripada Bigetron Delta. Apakah ini akan menjadi buaya kedua untuk Dewa United Apollo di mana seorang Hatsia pun tumbang. Ada Davis juga yang akhirnya berhasil di-clear oleh Dewa United Apollo. 3 player daripada Bigetron Delta mencoba peruntungannya maju ke arah depan. Dewa terlihat di sana tapi Delta 6 tidak memiliki peluang. Hati-hati, Adrian didatangi 2 player, double pick pun terjadi tapi trading map pun terjadi juga. Kali ini Bigetron Delta kehilangan 3 player dan ini dia menjadi buaya kedua untuk Dewa United Apollo. Yes, dan kali ini mereka nggak kehilangan siapapun. Gila banget Dewa. Ini